Shalom, shalom, shalom. Salam sejahtera buat kita semua yang diberkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan. Ya, bertemu lagi dalam program Radio Suara Sangkakala 107,9 FM The Voice of Restoration. Obrolan santai. Ya, santai saja bro ya. Saya Guntur Irianto. Mungkin banyak yang belum kenal latar belakang saya, kemungkinan ya seringkali muncul tapi tidak memperkenalkan diri secara detail atau lengkap. Baik, nama saya Guntur Irianto. Mungkin waktu saya lahir ya, suara Guntur membantu kelahiran saya, begitu. Yang kedua Irianto. Irianto adalah tempat saya lahir. Jadi di Papua sekarang sebutan Irian berubah menjadi Papua. Jadi nama saya Guntur Irianto, lahir pada musim hujan pastinya ada suara Guntur dan lahir di Papua. Halo Papua, apa kabar? Ya, kita semua bersaudara. Puji Tuhan. Dalam tema obras kali ini fokus utama adalah membangkitkan semangat dan harapan di kalangan orang percaya. Kita warga kerajaan surga, tubuh Kristus atau the body of Christ terutama nih, tinggal di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan, penuh tantangan, penuh masalah, dan menghadapi banyak orang. Nah, itu sebabnya di beberapa tema obras kali ini, saya ingin kita menjelajah gitu ya, menjelajah dalam siaran radio khususnya obras ini tentang sebuah tema dan akan terjadi banyak subtema yang lain, yaitu tentang pemulihan atau restoration sesuai dengan tagline Radio Suara Sangkakala The Voice of Restoration. Ya, kembali kepada kasih Tuhan. Ini subtema atau tema yang ingin saya ajak kepada kita untuk sama-sama para pendengar mengalami kembali kasih dan belas kasihan Elohim dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini akan obrolan kita ini berorientasi sangat penting ini ya, dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan, menginspirasi pendengar untuk mari renungkan anugerah Tuhan bagi kita. Nah, ada beberapa poin-poin yang hari ini saya ingin sampaikan kepada kita tentang pemulihan, khususnya kembali kepada kasih Tuhan. Jadi sekarang, selamat Anda sekarang berada di frekuensi radio Kristen yang sedang viral dengan tema pemulihan dalam kehidupan Kristen. Kami mempersiapkan radio ini dan penuh semangat, antusias sekali, inspiratif tentunya untuk menghidupkan iman sahabat sekalian. Tentu saja juga akan memunculkan pengharapan-pengharapan baru. Di tengah dunia yang penuh tantangan ini, sahabat, dan kesulitan, kami ingin mengajak Anda untuk mengalami pemulihan yang nyata dalam Kristus. Jadi alamilah kehidupan yang nyata pemulihan. Melalui siaran ini juga, kami akan mencoba menampilkan, menelusuri kisah-kisah yang pernah terjadi di dalam Bible, bagaimana kasih Tuhan memulihkan dan mengubah banyak orang. Pemulihan secara umum itu mengacu pada sebuah proses atau hasil dari pemulihan itu sendiri, yaitu kembali kepada keadaan yang lebih baik, utuh atau stabil ya, katakanlah stabil setelah mengalami berbagai goncangan, mungkin juga kerusakan atau pecah gitu ya, retak atau pecah. Kehilangan seseorang, kita butuh pemulihan. Kita menghadapi kesulitan dan kita depresi, kita stres, kita butuh pemulihan. Dan dalam konteks kehidupan sehari-hari, pemulihan ini memiliki banyak sekali makna. Dan makna itu sangat dalam jika kita perhatikan. Nah, secara rohani, pemulihan mengacu pada proses kembali kepada Tuhan. Pemulihan adalah kembali pada hubungan yang hancur dengan Tuhan. Pemulihan dibutuhkan setelah efek dosa dan kehidupan kita terpisah dari Tuhan. Pemulihan rohani ini melibatkan transformasi hati. Ya, hati kita perlu dipulihkan, pikiran kita perlu dipulihkan, perilaku kita, perbuatan kita perlu dipulihkan, dan itu hanya bisa terjadi melalui kasih dan kuasa Yesus. Setuju ya? Tuliskan di kolom komentar, aku memang butuh pemulihan oleh kasih Kristus.
Jadi pemulihan ini bisa tentang penyembuhan fisik, emosional gitu ya. Kita seringkali ngamuk-ngamuk, marah-marah gitu. Terus hal yang kecil bisa jadi besar. Ini dapat mencakup juga hal-hal yang mengenal di hati kita tentang rasa sakit hati gitu ya. Trauma ya. Pokoknya ini tentang kehidupan kita masing-masing yang membutuhkan pemulihan Tuhan. Lebih daripada itu, pemulihan itu mencakup juga hubungan baik dengan sesama. Jadi kalau kita alami pemulihan yang baik dari Tuhan, pasti akan terbangun kembali hubungan atau relasi yang baik dengan sesama kita, dengan sahabat kita, dengan orang sekitar kita. Dan ini akan terjadi maaf-memaafkan, saling mengampuni, saling mengasihi. Kenapa? Karena tadinya hubungannya rusak, kemudian pulih kembali. Tadinya ada konflik, kemudian jadi baik kembali. Tadinya ikatan keluarga itu terputus, tetapi pulih kembali. Nah, secara keseluruhan, pemulihan dalam konteks kekristenan, orang percaya itu melibatkan pembaharuan dan transformasi. Pasti kita semua setuju ya, kita butuh ini. Secara spiritual, kita butuh, secara fisikal, kita butuh, emosional, kita butuh, dan juga hubungan dengan setiap orang. Iya, kalau begitu, apa yang dapat kita obrolkan hari ini selain secara gamblang umum sudah saya sampaikan di awal. Mari kita mulai dengan kembali kepada kasih Tuhan. Banyak sekali yang sudah terpisah dengan kasih Tuhan, tidak mengalami kembali kasih Tuhan, kemudian merasa merasa tertolak gitu ya. Andai dalam perjalanan hidup Anda, sahabatku, engkau sedang mengalami hal ini, tertolak, tidak merasakan kasih Tuhan, seolah-olah Tuhan jauh. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Tidak, Tuhan kita tuh tidak gitu ya. Tuhan kita itu selalu dekat kita, bahkan dikatakan Immanuel, Elohim yang beserta kita dan ada di dalam kita. Dan saya ingin mengajak sahabat semua, kita ada dalam sebuah perjalanan ke dalam belas kasihan Tuhan dan anugerah Tuhan yang akan membuat kita kembali kepada kasih Tuhan. Mari kita aktif secara konkret untuk hal-hal ini. Ya, baik, ada satu kalimat yang sangat oke sekali yang ingin saya bagikan kepada kita di ruang obras ini. Ambil langkah kembali kepada kasih Yesus dengan sungguh-sungguh mengarahkan hati, pikiran, dan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Dan dialah satu-satunya sumber kasih yang tak terbatas. Kita harus mengakui bahwa kita butuh Yesus hari ini. Kita juga harus mengakui bahwa betapa kita begitu lemah tak berdaya tanpa kasih Yesus. Kenapa? Kayu salib telah terjadi, pengorbanan telah Ia lakukan. Di dalam kasih-Nya yang besar itu, Dia ingin kita kembali kepadanya. Baik saudara, ada banyak sekali contoh di dalam Bible tentang bagaimana kita kembali kepada kasih Yesus itu. Setiap orang membutuhkan kasih Yesus. Saya membutuhkan kasih Yesus, dan sahabat obras juga pasti membutuhkan kasih Yesus. Dalam kasih-Nya yang besar kita diterima sebagai anak-anak Elohim, dipenuhi dengan pengharapan hidup, dan kemudian mengubah hidup kita dengan kuasa-Nya yang tak terbatas. Saya lahir di Papua, dibesarkan di Papua, masa kecil, masa remaja ada di Papua. Saya berada di tempat yang luar biasa indah, ya, punya komunitas suka olahraga, main di laut, pokoknya naik gunung, menyenangkan semuanya. Jadi ketika pindah dari melanjutkan pendidikan ke Pulau Jawa, saya jadi rindu Papua, ya. Dan itu sebabnya kerinduan itu akan terobati jika saya bisa terbang kembali ke Papua.
ketemu sahabat saudara-saudaraku yang luar biasa di sana, ramah-ramah. Mereka hidup luar biasa dan mereka mengenal Yesus Tuhan secara luar biasa. Baik, kita coba melihat beberapa restorasi yang mengubah kehidupan setiap orang di dalam Bible ini. Contoh di dalam Bible ada sebuah kisah menarik sekali antara Daud dan Saul. Itu dituliskan dalam 1 Samuel, ya. Kalau kita baca mulai di pasal 18 sampai 31, dalam cerita ini Daud itu adalah seorang yang melayani dengan setia. Dia diangkat oleh Tuhan untuk menjadi raja. Sementara berikutnya rajanya adalah Raja Saul, raja yang cemburuan, ya. Dan dia pernah mendengarkan lagu daripada rakyat Israel. Dikatakan bahwa Saul itu hanya membunuh, mengalahkan musuh beribu-ribu. Tapi Daud itu mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Artinya tuh lebih banyak dari Saul. Dan ini membuat Saul jadi cemburu sekali, ya. Dan penuh kebencian terhadap Daud, bahkan ingin membunuh Daud. Meskipun Saul berusaha membunuh Daud, tetapi Daud tetap setia kepada Tuhan. Dan dia menolak untuk balas dendam. Orang-orang yang mengalami pemulihan akan menolak untuk balas dendam. Orang-orang yang mengalami pemulihan dan kasih Tuhan, dia tahu di mana dia harus hidup dan bagaimana caranya dia memilih hidup dan bagaimana caranya dia bertindak. Itu sebabnya jika ada sebuah kebencian dalam hidup kita karena seseorang mungkin, mari kembali kepada pemulihan dari Yesus Kristus. Kasih Yesus akan kembali kepada kita. Itu artinya relevansi pada masa sekarang. Kisah ini mengajarkan kepada kita pentingnya kita kembali pada kesetiaan Tuhan. Jauhkan diri dari sikap iri dan benci. Di dunia ini memang penuh sekali persaingan. Benar ya? Persaingan untuk siapa yang jadi hebat, siapa yang jadi nomor satu, siapa yang jadi terkenal dan lain sebagainya. Nah, kita dapat belajar dari Daud tentang pentingnya hidup dalam integritas. Menyerahkan segala keberhasilannya dan pembalasan dendam itu hanya Tuhan yang lakukan dan bukan kita yang lakukan. Setuju ya sahabat ya? Sahabat Obras, tentang Daud ini bicara tentang betapa pentingnya kita hidup dalam kasih Tuhan. Yang berikutnya juga ada kisah yang tidak kalah menariknya di dalam Lukas 15 mulai ayat 11 sampai 32, itu tentang perumpamaan anak terhilang. Ya, perumpamaan ini mengisahkan seorang anak yang meminta harta warisan kepada ayahnya, kemudian ia memboroskannya dalam kehidupan yang katakanlah penuh dosa, maksiat, semuanya dilakukan oleh anak ini. Dan setelah kehidupannya hancur, ia memutuskan untuk kembali kepada ayahnya. Dia butuh pemulihan. Dia tahu ketika dia jauh meninggalkan ayahnya, maka dia mendapatkan hidup yang tidak seperti dia pikirkan. Dia jauh dari kasih ayahnya. Dia jauh dari ayahnya bisa memperhatikan dia. Dia tidak lagi bisa melihat ayahnya. Dia tidak lagi bisa melihat ayahnya membela dia ketika dia hancur dan lain sebagainya. Itu sebabnya dia butuh pemulihan. Dia butuh pemulihan hati. Dan itu sebabnya dia memutuskan, aku akan kembali kepada ayahnya. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikan aku salah seorang dari pelayanmu. Nah, tetapi kita membaca kisah ini. Anak yang bungsu yang terhilang diterima kembali oleh ayahnya dengan kasih yang besar. Ayahnya menerima dia apa adanya. Dia tidak menjadikan anaknya ini sebagai pelayan, tetapi berkata, dia tetap anakku. Dia tinggal di dalam rumah ayahnya. Dia dibuatkan pesta. Dia menggunakan jubah kebesaran dari ayahnya. Dan itu yang terjadi. Kalau begitu, jika ada di antara kehidupan kita, relevansinya apa sih kisah anak terhilang dengan hidup kita sekarang? Jadi kehidupan yang penuh dengan godaan, kesalahan adalah sering kita alami dan kita jumpai. Perumpamaan ini mengingatkan kita akan kasih dan pengampunan Tuhan yang melimpah. Dia tidak akan pernah menolak kita. Amin, saudara. Dia penuh kasih anugerah. Dia tetap menerima kita. Sekalipun kita tersesat, kita jauh, kita jatuh dalam dosa, kita
dapat mengambil teladan kisah ini bahwa kembali kepada Ayah, kembali kepada Tuhan, kembali kepada Yesus adalah jalan yang terbaik untuk mengalami pemulihan yang luar biasa. Juga masih ada contoh di dalam Bible ya tentang kehidupan Rasul Paulus. Dalam Kisah Rasul itu dituliskan tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus awalnya adalah seorang penganiaya gereja. Kemudian dia mengalami pertobatan. Namun sebelumnya dia penganiaya kejam, dia masukkan orang-orang ke penjara, dia menyeret orang tua, orang muda untuk dihadapkan pengadilan dan dipenjarakan. Dan salah satu kisah yang sangat terkenal adalah dia mengizinkan Stefanus untuk mati dirajam. Dan ini menjadi sangat dramatis sekali dan menjadi salah satu kisah yang paling menghebohkan. Karena seorang Saulus mengizinkan untuk seorang percaya Kristus untuk dibunuh. Darahnya halal katanya gitu. Nah, ia akhirnya bertobat. Dan Paulus menghadapi banyak sekali juga penganiayaan, pencobaan. Tetapi Paulus tetap setia dan dia berkata, tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Baik ketelanjangan, kelaparan, penganiayaan, semuanya tidak ada yang dapat memisahkan dia dari kasih Kristus. Kenapa? Karena dia telah alami pemulihan hati kembali kepada kasih Kristus. Itu sebabnya relevansinya pada hidup kita tentang kisah Paulus menunjukkan kepada kita bahwa pemulihan nyata dan dapat terjadi dalam hidup setiap orang. Bahkan bagi mereka yang tampaknya paling jauh dari Elohim, terkesan paling jahat, pembunuh, yang melakukan hal-hal banyak. Nah, kisah Paulus menginspirasi kita bahwa saya dan saudara itu bernilai di hadapan Tuhan. Anugerahnya lebih besar daripada kesalahan kita. Baik di masa lampau, di masa sekarang, bahkan selama-lamanya Yesus Kristus tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Dia tetap memberikan ruang kepada kita untuk alami pemulihan. Dia tetap memberikan kasih kepada kita untuk alami pemulihan. Dan dia tetap memberikan pengampunan kepada kita untuk alami pemulihan. Ini adalah sebuah kesempatan emas bagi kita yang mengalami perubahan pemulihan melalui kasih Yesus. Nah, jadi dengan demikian, beberapa contoh di dalam Bible menunjukkan bagaimana kisah Bible tetap relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau begitu, kira-kira Pastor Guntur, apakah ada contoh dalam kehidupan sehari-hari? Iya, kita ini tidak sempurna ya, sahabat ya. Banyak orang mengalami perasaan tidak layak, rendah hati, rendah diri, tidak berharga. Namun melalui kasih Yesus yang luar biasa, kita pasti mengalami perubahan pemulihan. Pandangan negatif berubah menjadi positif. Dengan memahami bahwa kita membutuhkan Yesus, anugerah Yesus cukup bagi kita. Dan kita akan merasa menjadi orang yang sangat-sangat berharga. Apalagi pemulihan yang kita butuhkan, pemulihan dari dosa dan kesalahan. Setiap orang memiliki masa lalu yang penuh dengan dosa. Ada kesalahan berulang-ulang, kejatuhan berulang-ulang. Namun melalui kasih Yesus dan pengampunannya, kita dapat mengalami pemulihan dan terlepas dari dosa. Dalam kehadiran Yesus, Dia telah menebus kita. Kita diampuni, kita diberikan kesempatan baru menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Apalagi luka hati atau emosional. Banyak orang menderita luka hati akibat kehilangan, kegagalan, trauma, pengalaman trauma. Dan saya mau katakan, melalui kasih Yesus kita dapat menemukan kesembuhan, penghiburan, pemulihan dari luka-luka tersebut. Dan Yesus menawarkan damai sejahtera dan kesembuhan yang melampaui pemahaman kita manusia, melampaui akal kita. Dia akan memulihkan hidup kita, hati kita yang hancur, dan memberikan harapan yang baru. Sahabat, engkau membutuhkan pemulihan dalam hubungan kasih Yesus kembali. Sebab pemulihan ini akan membuat kita menjadi kuat kembali dan hidup dalam damai sejahtera. Mungkin ada di antara Anda yang sedang takut, khawatir tentang kehidupanmu. Hidup itu seringkali penuh dengan ketakutan,
kekhawatiran. Dia jadi beban hidup kita, kepikiran, kita jadi stres, kemana-mana takut. Namun melalui kasih Yesus kita dapat menemukan ketenangan, kekuatan, keberanian untuk menghadapi ketakutan itu. Dia berkata, jangan takut, aku menyertai kamu. Baik, sahabat yang diberkati Tuhan, sahabat Obras, obrolan santai. Pemulihan kembali pada kasih Yesus memberikan gambaran tentang bagaimana kisah-kisah Alkitab tetap relevan dalam kehidupan kita saat ini. Kisah itu menawarkan pelajaran, sebuah inspirasi bahwa pengampunan, pemulihan, harapan baru semua hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Menjadi hebat, jadilah orang yang punya inspirasi, tetap kuat, tetap semangat, tenang dalam keadaan apapun. Ada banyak tantangan, tetapi kita tetap tenang dalam Kristus Yesus Tuhan. Baik, sampai di sini obrolan kita dari Obras, dari Radio Suara Sangkakala Malang 107,9 FM, The Voice of Restoration. Kita akan jumpa kembali dalam program berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.